kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah baik, hari ini saya baik dan sehat dan siap. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap tentang pembelajaran yang akan Bu Kiki lakukan besok. Diajarkan itu pelajaran apa ya Bu? Pelajaran matematika Bu. Oh iya. Tujuannya apa tujuan belajarannya? Kalau untuk tujuan pelajarannya kebetulan untuk kelas 1 besok itu masuk ke materi penjumlahan. Jadi yang saya rencanakan tujuan pelajarannya adalah agar siswa memahami bagaimana proses penjumlahan dan siswa juga dapat menyelesaikan persoalan tentang penjumlahan. Lalu aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan oleh Bu Kiki apa saja Bu? Aktivitas yang saya rencanakan untuk pembelajaran besok tentunya dalam pembelajaran saya akan menggunakan video pembelajaran, kemudian setelah itu mereka akan mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan. Pembelajarannya besok secara berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Ya, berarti ada yang berbeda pastinya dengan yang seperti biasanya yang biasanya. Iya. Diferensiasi apa Bu? Untuk pembelajaran besok saya menggunakan diferensiasi proses. Oh ya, diferensiasi proses. Baik Bu, lalu dan hubungannya dengan aktivitas yang berbeda, pastinya Bu Kiki itu punya sebuah rencana agar agar pembelajarannya lebih menarik, anak-anak lebih termotivasi untuk belajar. Nah, lalu Bu Kiki, bagaimana cara memastikan bahwa semua siswa Bu Kiki itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan rencana yang sudah dibuat itu? Untuk kegiatan pembelajaran besok memang saya menggunakan diferensiasi, tentunya untuk melihat keterlibatan mereka secara aktif atau semuanya. Saya telah melakukan asesmen awal itu sebelumnya. Saya menyiapkan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar mereka. Jadi ada yang sudah siap, ada yang sudah siap tapi masih perlu bimbingan, dan ada yang belum siap sama sekali. Dari situ mereka saya berikan aktivitas yang berbeda. Jadi saya berikan aktivitas atau LKPD yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Oh ya. Metodenya apa Bu? Metodenya saya menggunakan PBL Bu. Oh ya. Problem based learning. Saya pertamanya di awal pembelajaran saya menyajikan masalah untuk mereka pecahkan melalui video pembelajaran. Ibu berarti Bu Kiki juga menggunakan teknologi pembelajaran ya Bu ya? Ya Ibu. Lalu kira-kira tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu? Kalau tantangan untuk besok pembelajaran diferensiasi tentunya ada dalam pembelajaran tersebut. Saya merasa tantangan terbesar saya adalah melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian dalam mengelola waktu untuk durasi dalam mereka mengerjakan aktivitas yang berbeda. Jadi saya mendengar ceritanya Bu Kiki saja saya sudah merasa tertarik sekali dengan pembelajaran yang akan Bu Kiki lakukan besok. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Saya juga tidak sabar untuk melihat pembelajarannya Bu Kiki secara langsung. Ya. Boleh Bu Kiki? Boleh. Saya akan terima kasih kalau Bu Diah mau menemani saya atau memberikan saran dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan besoknya. Baik Bu Kiki. Semangat ya Bu Kiki ya. Semoga semuanya lancar, anak-anak senang dan pembelajarannya bisa tercapai tujuannya. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih, sama-sama Bu Diah.
stroberi, jeruk, dan apel ya. Mas saja menghitungnya. Sekarang jawab dulu. ya. Yang di tangan Mas Abdi ada berapa bolanya? Dua. Mas Hasim? Kalau dua bola ini digabungkan, maka nanti jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Sebanyak berapa? Coba kita hitung. Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bola. Katanya lompat berapa? 3. Ayo kita lompat sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian lompat lagi berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, terakhir lompatannya di angka 7. Maka 3 tambah 7, 3 tambah 4 sama dengan 7. Seperti itu. Dapatkah kamu membantuku menghitung belanjaanku? Kira-kira kalau menghitung seperti itu, nanti buahnya digabungkan menjadi satu atau bagaimana? Digabungkan menjadi satu, oke. Kalau digabungkan menjadi satu, nanti buahnya banyaknya bertambah atau berkurang? Bertambah, oke. Sekarang kita akan menghitung sama-sama ya. Di tas hijau ada berapa apelnya? 2. Berarti katanya lompat berapa kali? 2. 1, 2. Kemudian di tas kuning ada berapa stroberinya? 4. Lompat lagi sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian di tas pink ada berapa mangganya? 3. Lompat lagi 1, 2, 3. Berapa totalnya? 9. Berarti tadi buah yang dibeli sebanyak 9. Itulah bagaimana cara kita menghitung benda yang jika digabungkan akan bertambah banyak. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oke. Sekarang Bu Guru punya tugas untuk kalian ya, tapi tugasnya berbeda. Bu Guru sudah kelompokkan yang ini nanti yang pertama sampai sini, yang ini yang kedua sampai Mbak Aza, kemudian yang dari Mbak Sari sampai K juga nanti memiliki tugas yang berbeda. Bu Guru bagi. Ini nanti kalian tulis namanya. Tulis nama kalian ya. Kelompok yang sini, yang itu perhatikan dulu. Kelompok yang sini ini ada apa? Ada puzzle. Nanti kalian hitung. Misal ini 6 tambah 2 berapa? Cari angkanya di sini, digunting lalu ditempelkan di sini. Menggunakan ini menghitungnya. Ya, kalau butuh bantuan. 1. Yang kelompok 3 perhatikan yang dapat ini. Lah ini kan ada angka berapa? Angka 5. Nah kalian gunting ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Tempelkan di sini. Ya. Kemudian di sini ada angka berapa? 4. Tuh bolanya juga tempelkan di sini sebanyak 4. Nanti kalian hitung bola di sini dan bola di kotak sini. Berapakah jumlahnya?
Setelah mengerjakan evaluasi, Bu Guru akan lihat manakah anak yang sudah paham dan manakah anak yang belum paham. Manakah anak yang sudah terampil dalam menghitung, manakah anak yang sudah yang belum terampil dalam menghitung. Nanti Bu Guru bantu dan kita akan melakukan penjumlahan kembali. Nanti Bu Guru lihat dari hasil tadi kalian mengerjakan LKPD dan dari hasil evaluasi. Hari ini senang tidak kita belajarnya? Senang. Tadi sudah senang? Senang tentang apa? Tentang penjumlahan. 1 ditambah sama dengan 2. Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita bisa melakukan penjumlahan dengan benar. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan benda konkret yang ada di sekitar kelas kita, bisa di luar, bisa di dalam, yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian dalam melakukan proses penjumlahan. Itu untuk materi selanjutnya ya. Jadi untuk minggu depan matematikanya masih tentang penjumlahan. Oke? Siap semuanya untuk pembelajaran yang berikutnya? Siap. Oke. Untuk hari ini pembelajaran matematika Bu Guru akhiri. Semoga setelah kita melakukan kegiatan yang tadi dapat kalian ingat dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang Bu Kiki. Selamat siang Bu Gina. Apa kabar Bu Kiki? Kok sepertinya agak lesu? Alhamdulillah baik. Agak lesu karena sudah siang dan baru melakukan pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran kemarin, yang kemarin saya observasi itu, sekarang Bu Kiki sudah lega ya? Sudah, kalau melaksanakan pembelajaran kemarin sudah lega, tapi untuk hasilnya tentunya masih banyak kekurangan dan masih harus diperbaiki di kegiatan pembelajaran kita. Alhamdulillah, kalau gitu terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Kiki lakukan kemarin, saya mempunyai beberapa catatan tentang pembelajaran kemarin. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Kiki tuliskan di modul ajar, menurut Bu Kiki itu tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum Bu? Kalau untuk tujuan pembelajaran yang saya sudah cantumkan di modul ajar yang memang ingin saya capai di kegiatan pembelajaran ini, ada sebagian siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajarannya, tetapi ada juga siswa yang belum maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, karena memang di kelas kemampuan anak tidak sama ya Bu Dia, ada yang cepat, ada yang lambat, dan saya punya catatan tersendiri untuk anak-anak tersebut kok belum mencapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Seperti tadi yang sudah Bu Kiki katakan, ada siswa yang bisa menerima materi pembelajaran dengan cepat, ada yang lambat. Yang dilakukan Bu Kiki terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya itu kemarin untuk memetakan itu bagaimana Bu? Kalau untuk memetakan dalam pembelajaran diferensiasi yang kemarin saya lakukan, itu saya langkah awalnya saya melakukan asesmen awal dulu. Awalnya saya melakukan asesmen awal. Kemudian setelah itu dari asesmen awal yang saya kerjakan, saya lakukan dengan anak-anak. Saya memang punya catatan-catatan untuk anak yang belum siap untuk masuk ke
pembelajaran ini yaitu tentunya pembelajaran perubahan. Untuk ada juga yang sudah siap. Berdasarkan kemarin, observasi kemarin, Bu Kiki itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Kemudian untuk mata pelajaran matematika yang materinya itu untuk pembukaan. Oh ya, kemarin saya juga melihat Bu Kiki sudah menggunakan ada video pembelajaran, lalu menyampaikan materinya itu dengan apa ya, gambar-gambar itu ya. Ya, ada gambar. Saya menggunakan cara saya menyampaikan kepada anak bagaimana proses pembukaan, proses membaca pembukaan. Saya menggunakan kata melompat. Oh ya, permainan berarti ya Bu ya. Ya, bagus. Lalu saya juga melihat Bu Kiki menggunakan LKPD yang soalnya itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. LKPD yang saya gunakan memang berbeda-beda karena sesuai dengan tingkat kesiapan anak-anak saat saya melakukan asesmen. Oh ya, ya, itu. Oh iya Bu Kiki, dari pembelajaran kemarin menurut Bu Kiki itu apakah ada yang belum tercapai secara maksimal Bu? Tentunya ada Bu, tentunya ada karena saya dalam membuat modul ajar saya itu memperkirakan agar anak di kelas saya itu mencapai tujuan pembelajaran yang saya tulis di modul ajar dan itu. Tetapi dalam pelaksanaannya tentunya banyak kekurangan karena untuk mencapai tujuan pembelajaran seluruh siswa itu belum semuanya Bu. Masih ada beberapa anak yang belum maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran yang saya ingin rencanakan. Lalu Bu Kiki, dari hal yang belum maksimal itu kira-kira apa yang akan Bu Kiki lakukan? Yang akan saya lakukan tentunya saya akan merubah mungkin dari media pembelajaran yang saya gunakan kemarin. Saya akan ubah karena dalam pembelajaran kemarin saya menggunakan media pembelajaran yang mungkin kurang menarik untuk siswa ya Bu. Saya hanya menggunakan gambar, saya hanya menggunakan stick es krim. Mungkin untuk penjualan besok untuk beberapa anak yang belum mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya akan menggunakan benda konkret tentunya. Benda konkret mungkin saya bisa ambil dari lingkungan kelas Bu. Di luar mungkin saya ajak mereka dulu keluar untuk mengambil benda atau media pembelajaran yang ingin digunakan mereka sendiri dalam nantinya melakukan proses penjumlahan tersebut. Misalnya di luar kelas kan ada banyak kerikil, atau mereka bisa mengambil daun karena ini di kelas 1 penjumlahannya sampai dengan bilangan 10. Mungkin besok saya akan meminta mereka mengambil benda, misal batu atau daun sejumlah 10 buah atau 10 lembar. Kemudian mereka akan gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan. Bagus sekali Bu Kiki. Secara keseluruhan saya sangat terkesan sekali dengan pembelajarannya Bu Kiki dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Banyak sekali hal positif yang bisa diambil dari pembelajaran tersebut. Bu Kiki, kira-kira kapan rencana Bu Kiki akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang konkret itu? Untuk menggunakan media yang konkret, mungkin saya akan lakukan untuk minggu depan untuk pertemuan selanjutnya di pelajaran matematika. Oh ya, baik Bu. Semoga pembelajaran yang Bu Kiki rencanakan bisa berjalan lancar, anak-anak bisa lebih termotivasi, anak-anak bisa lebih paham dengan dengan medianya yang baru yang akan direncanakan itu. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah Bu Kiki luangkan untuk ngobrol-ngobrol kita siang ini. Saya juga terima kasih Bu Dia. Saya sudah diobservasi oleh Bu Dia. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Bu Dia. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam melakukan praktik pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Sama-sama Bu Kiki, semangat ya.